kita teruskan kembali, walau min tibil mar'ah. Nah, sementara kita cek, kita coba, kita mencoba bukan dalam rangka untuk membantah perkataan sebagian orang, tidak, tapi kita mencoba mengenali kan setiap kali. Karena itu kita belum membahas tentang faghiyah karena belum bisa menghadirkan di sini. Iya. Ya, artinya kalau kita Termasuk membahas nanti menarik waros tadi ya. waras, betul, waras. Karena kalau kita membahas, kita mesti sudah tahu barangnya agar dapat menyampaikan, dapat membahas dengan lebih presisi. Tapi kembali kepada pembahasan mengenai tibun nisa dan tibul mar'ah. Jadi kalau begitu, ada tibul mar'ah yang tidak masalah dipakai laki-laki. Dan itu berarti karena dibedakan di sini, tibul mar'ah tidak otomatis merupakan tibun nisa. Tibun nisa pasti merupakan tibul mar'ah. Tibul mar'ah belum tentu termasuk tibun nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam bincang kita Wewangi Tuntunan Nabi, ditemani kayu-kayu wangi. Masya Allah. Alhamdulillah, kita ini senantiasa berikhtiar untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam urusan yang sangat penting ini ya, keseharian muslimin mukminin, yaitu berwewangi yang benar sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk sunnah mahjurah. Betul ini, Masya Allah. Sudah banyak yang lalai atau sebagian muslimin itu nggak kenal, nyepelekin. Na'udzubillah min dzalik. Nah Ustadz, kemarin kita sudah sempat bincang menyinggung tentang tibun nisa berkaitan dengan permasalahan bau badan deodoran, para ummahat, para akhwat deodoran. Nah sekarang tentang tibun nisa ini sebenarnya kan, mohon maaf banyak ummahat, banyak ibu-ibu, banyak mbak-mbak ini yang bertanya, karena kan dengan syarat yang ketat itu, khafiyah rihuhu itu, seakan minyak wangi itu menjadi sangat terbatas. Betul. Ini solusinya bagaimana? Iya, pertama begini, solusi nanti kita bicarakan di sesi yang lain ya. Karena ini Masya Allah, pemahaman mengenai tibun nisa itu apa, rupanya masih banyak yang belum nyambung begitu. Contohnya, tidak sedikit saya mendengar orang menyampaikan kalau minyak wanginya perempuan itu apa? Za'faron. Sementara kita sudah mencoba, sudah menguji berbagai jenis, berbagai tingkatan za'faron itu baunya menyebar kemana-mana. Sehingga dengan demikian, itu bukanlah tibun nisa. Lalu apa? Kita dapati dalam hadis mengenai berwangi untuk hari Jumat, kalau seorang laki-laki itu tidak mendapati minyak wangi yang tepat, tidak mendapati minyak wangi, dia nggak punya minyak wangi, kehabisan minyak wangi, maka tidak apa-apa dia menggunakan minyak wangi walau min tibil mar'ah, walaupun dari minyak wangi istrinya. Ada tibun nisa, ada tibul mar'ah. Nah, ada tibun nisa, ada tibul mar'ah. Nah, ini dibedakan. Pembahasan mengenai za'faron, kalau kita perhatikan bagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memiliki al-masbugh, yakni kerudung yang warnanya dihasilkan dari celupan minyak wangi za'faron, atau Ibunda Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha juga memiliki al-masbugh. Kalau menggunakan lam ta'rif semacam itu, maka yang dimaksud bukan adalah kerudung yang warnanya dihasilkan dari celupan za'faron, atau kadang-kadang za'faron dan waras. Misalnya nanti ini yang nanti ketika Nabiullah Isa alaihissalam turun kembali ke muka bumi dan bermakmum di belakang Imam Mahdi, maka beliau menggunakan mahrudatain, atau dalam riwayat yang lain menggunakan mumassaratain. Mumassaratain itu apa? Yakni al-mahrud yang khas Mesir. Tapi mahrudatain itu apa? Semacam mahrudatain menunjukkan bahwa itu dua helai pakaian ya. Ini pakaian di mana warnanya itu dihasilkan dari celupan minyak wangi za'faron, waras dulu baru kemudian za'faron.
Berkenaan dengan waras nanti kita akan waras dan za'faran nanti kita akan bahas juga mengenai tibun nisa. Kita teruskan kembali walau min tibil mar'ah. Nah, sementara kita cek, kita coba, kita mencoba bukan dalam rangka untuk menunjukkan mana yang salah, menunjukkan untuk membantah perkataan sebagian orang, tidak. Tapi kita mencoba mengenali kan setiap kali. Karena itu kita belum membahas tentang faghiyah karena belum bisa menghadirkan di sini. Iya. Ya, artinya kalau kita Termasuk membahas nanti menarik waros tadi ya. waras, betul. Waras. Karena kalau kita membahas, kita mesti sudah tahu barangnya agar dapat menyampaikan, dapat membahas dengan lebih presisi. Tapi kembali kepada pembahasan mengenai tibun nisa dan tibul mar'ah. Jadi kalau begitu, ada tibul mar'ah yang tidak masalah dipakai laki-laki. Dan itu berarti karena dibedakan di sini, tibul mar'ah tidak otomatis merupakan tibun nisa. Tibun nisa pasti merupakan tibul mar'ah. Tibul mar'ah belum tentu termasuk tibun nisa. Karena tibun nisa disifati secara khusus. Za'faran baunya menyebar. Laki-laki pakai, nanti dulu. Abdurrahman bin Auf didapati di wajahnya terdapat bekas-bekas kuning, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah beliau menikah? Ini menunjukkan bahwa za'faran merupakan tibul mar'ah yang ma'ruf. Kemudian kita juga mendapati ada seorang laki-laki yang masih bujangan, didapati oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai za'faran, ditanya lagi. Tetapi ini tidak menjadi masalah ketika dipakai oleh perempuan, hanya saja sebagaimana riwayat-riwayat yang kita baca, itu dipakai perempuan saat berada di ruang domestik, ya di ruang privat, yakni di rumahnya sendiri. Wabil khusus ketika bersama dengan suami. Dengan demikian, ini tidak termasuk tibun nisa. Tibul mar'ah itu tidak otomatis sama dengan tibun nisa. Pembeda utamanya berarti ini Ustaz ya, di rihnya itu ya, baunya ya. Ya, jadi kalau tibun nisa, tibul mar'ah adalah berbagai macam minyak wangi yang ma'ruf dipakai oleh perempuan. Meskipun kalau sudah dalam rumah itu ya nggak masalah pakai apapun yang suaminya suka apa. Beristijmar dengan gaharu dibakar pun nggak masalah. Kalau dia hanya ada di rumahnya saja untuk rambutnya dan lain-lain. Lalu apa itu tibun nisa? Tidak ada definisi yang lebih baik kecuali dari hadis langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerangkan sifat minyak wangi bagi laki-laki, tibur rijal ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Wa tibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Balikannya ya. Kebalikannya, minyak wanginya laki-laki itu ma dhahara rihuhu, baunya itu zahir, tampak menyebar, mudah dikenali. Mudah dikenali. Dari sini kok di sini. Sini agak jauh 1 meter. Artinya sampai itu kayak Mas Ibnu yang di yang sedang mengambil gambar kita bisa mencium baunya. Bisa mencium baunya. Itu dhahara rih. Ya, baunya zahir. Tidak boleh dipakai oleh perempuan ketika keluar rumah. Nah, adapun warna ini memang disifati bahwa warnanya tidak tampak. Tapi poin pokoknya ialah pada rihnya. Misalnya misik. Misik itu dipakai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dituntunkan untuk bersuci bagi perempuan. Sehingga misik itu tidak khusus bagi perempuan dan tidak khusus bagi laki-laki. Misik warnanya hitam. Kalau kita pakai nggak ada warnanya, artinya ada minyak wangi yang warnanya itu jelas sekali, apakah itu coklat, apakah itu hitam, ataukah yang lain, tapi kalau dipakai nggak ada warnanya. Kemudian watibun nisa ma dhahara launuhu, tampak warnanya, wa khafiya rihuhu, baunya tersembunyi.
parameternya, tolok ukurnya, miqyasnya adalah yang paling pokok ialah tersembunyi enggak, khafi enggak baunya. Bukan lembut tajamnya. Iya. Ada bau yang lembut tapi menyebar, maka ini bukan bukan minyak wangi bukan bagi tibun nisa. perempuan untuk dipakai keluar rumah. Ada yang baunya tajam, kuat, tapi tidak tercium kecuali dari jarak hanya 1 atau 2 cm atau 3 cm, maka yang demikian ini termasuk tibun nisa. Gaharu kalau jadikan minyak wangi tanpa campuran apa-apa, baunya cenderung tercium dari jarak yang jauh. Tibur rijal. Tibur rijal. Tapi begitu ditambahkan misik dengan takaran tertentu, dengan proses tertentu, sebagaimana juga pernah kita coba, maka berubah sifatnya. Bau gaharunya masih ada, tetapi ketika dicampur itu dengan takaran tertentu, maka tidak tercium baunya kecuali dari jarak yang sangat dekat. Sehingga, kan sering saya ditanya kan, sebaiknya pakai minyak wangi apa? Bukan apa, tetapi minyak wangi yang bagaimana? Karena gaharu dicampur misik, ketika berubah sifatnya sehingga khafi, maka itu merupakan tibun nisa. Sebaliknya mawar atau melati semuanya indah. Mawar atau yasmin itu ketika dipakai baunya menyebar, belum memberi apa-apa, maka ini tidak patut dipakai oleh perempuan saat keluar rumah. Tidak boleh, bahkan bisa terjatuh kepada larangan yang sangat keras. Jadi meskipun dikenal sebagai bunga-bungaan yang kalau orang sini katanya feminin gitu itu tetap bukan tibun nisa ya. Pakai di rumah, Mawar apalagi pakai di kulit itu bikin kulit awet muda. Walaupun sebenarnya kita tambah tua tiap hari ya. Dan lain-lainnya. Nanti sebagai campuran untuk bahan-bahan perawatan rambut dan lain-lain itu sangat bagus. Jadi sekali lagi ukurannya bukan lembut tidaknya. Karena itulah ada baiknya kita kembali mengingat istilah-istilah berkenaan dengan minyak wangi. Pertama, raihatul itr. Raihatul itr. Iya, tersebar zahir tidaknya bau. Raihatul itr terbagi menjadi 2, khafi dan zahir. Jadi ini tidak berhubungan dengan lembut dan tajamnya. Kemudian yang kedua, fauhanul itr. Fauhanul itr ya. Fauhanul itr itu berkenaan dengan ali atau dhaif baunya. Tajam atau lemah. Tajam atau lemah atau lembutnya bau. Ada bau yang samar-samar, sayup-sayup. Boleh nggak dipakai perempuan? Belum tentu. Zahir nggak? Karena ada bau yang samar, muncul kemudian tenggelam. Tapi baunya menyebar kemana-mana. Ini semakin menggoda. Sehingga walaupun baunya lembut sekali, halus, muncul, tenggelam, sayup-sayup, samar-samar, tapi ini menjelajah sampai jauh, malah bikin orang penasaran. Siapa ini? Ini berarti tidak masuk tibun nisa tadi. Tidak masuk tibun nisa, walaupun baunya lembut, samar-samar. Sebaliknya ada yang tajam. Seperti tempo hari saya cobakan ke antum itu kan, yang waktu biidznillah namanya itu adalah mukhallat malaki khas, itu tajam baunya. Tapi kalau dipakai itu harus dari jarak sangat dekat, begini tidak tercium baunya. Artinya walaupun baunya tajam, baunya baunya menonjol, ali, entah setinggi apa itu ya. Karena kita belum menemukan pembanding yang lain. Maka ini termasuk yang boleh dipakai oleh perempuan disebabkan baunya tidak tercium kecuali dari jarak yang sangat dekat. Begitu kita gini, Masya Allah tajam sekali. Kemudian yang ketiga adalah thabatul itr. Berapa lama bau minyak wangi itu bertahan? Ada yang bertahan 2 jam, 3 jam, 4 jam, ada yang bahkan bertahan hingga 2 hari. Perempuan pakai minyak wangi dengan thabatul itr yang sampai berhari-hari nggak masalah selama, poin pentingnya, selama memenuhi ketentuan khafiya rihuhu, baunya tersembunyi. Nah, poin pentingnya situ, baunya tersembunyi, bukan awet tidaknya. Bukan awet tidaknya, bukan lembut tidaknya, bukan samar atau menonjol, samar atau jelas baunya. Samar-samar, tapi kalau tadi menggoda, Masya Allah, ini
betul-betul elegan eksotis, ya malah lebih besar fitnahnya. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat adalah intisyarul itar. Intisyarul. Intisyarul itar itu berkenaan dengan seberapa lama partikel-partikel minyak wangi itu bertahan di udara. Intisyarul itar yang baik itu orangnya belum datang, baunya sudah nyampe. Orangnya sudah pergi, baunya masih tertinggal. Dan minyak wangi yang memiliki intisyarul itar yang tinggi, pastilah raihahnya itu zahir. Rihnya itu zahir. Artinya ini bukan untuk nisan tadi bukan ya. untuk nisan. Nah, mudah-mudahan dari sini lebih jelas lagi bahwa pertama minyak wanginya perempuan itu dalam makna tibun nisa, ini bukan ditentukan oleh apa, melainkan bagaimana sifatnya. Misk lit-tahara, warnanya hitam kemerahan atau warnanya hitam kecoklatan, itu harusnya, dan memang kita coba, memang sangat cocok, memang tepat sekali. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, dipakai oleh perempuan. Tetapi tidak setiap yang dinamakan misik, karena belum tentu misik dinamakan misik itu cocok untuk perempuan dipakai keluar rumah. Kenapa? Karena yang disebut misik boleh jadi baunya itu menyebar kemana-mana. Atau misik telah ditambahkan ambar, baunya menyebar kemana-mana. Kemudian yang kedua, ukuran terpentingnya ialah seberapa bukan tajam tidaknya, bukan menonjol tidaknya, tapi sekali lagi ditentukan oleh seberapa jauh bau itu dapat dicium oleh orang lain di sekelilingnya. Makin khafi, makin tersembunyi, makin baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini demikian, semoga kegelisahan atau kebingungan para akhwat, ummahat, ibu-ibu, mbak-mbak minimal menjadi paham. Nanti kemudian insya Allah kita akan dalam pertemuan berikutnya membahas solusinya gimana. Ini tibu nisanya yang mana dan bagaimana mendapatkannya. Moga-moga insya Allah bisa kita hadirkan untuk ikhtiar kita memenuhi kaidah dari syariat ini, memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang jelas syariat ini sempurna. Ini penting sekali ini. Pokoknya kalau ngikuti Rasul, ngikuti syariat, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.